di SD 8 Pamok dalam rangka penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, apa yang kami terima kemarin di BPMP, dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Saya sudah ditunjuk ke BPMP kemarin untuk menambah wawasan saya terkait dengan pembelajaran mendalam untuk bisa berbagi sedikit buat teman-teman kami di SD 8 Pamok. Dan untuk selanjutnya mungkin ada arahan dari Pak Korwas terkait penjelasan visi misi dan tujuan sekolah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Kepala sekolah yang setiap hari semakin sehat-sehat ya, semakin selalu kelihatan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sahabat kita hormati, Ketua Murid SD 28 Pamok, Kakanda Muhammad Jupri. Kalau saya ketemu beliau, saya tidak akan Pak Jupri, saya akan Pak Yuri. Itu bahasa interkom yang masih mengenai dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini yang sedianya tadi undangan yang diberikan ke saya di jam 9, tadi saat ini kurang 10 menit dan sedia saya pergi ke kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita mengacu pada kondisi sekolah kita. Ya. Bagaimana keadaan sekolah kita, siswa kita, dan tenaga pendidik dan kependidikan kita di sini, supaya ini visi misi nantinya ini menjadi utuh ya, untuk dimanfaatkan ya, dan diikuti melalui visi misi kita ini di sekolah kita ini. Itu kira-kira ya. Saya juga sedikit tambahkan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pengertian visi misi dan tujuan itu yang pertama adalah visi yaitu rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian, apa itu misi? Misi itu adalah keseluruhan tugas yang dijabarkan dari suatu tujuan strategi untuk mewujudkan visi organisasi. Tujuan itu adalah penjabaran atau hasil yang ingin dicapai secara lebih spesifik, terukur dan berbatas waktu dari misi. Tujuan kita lanjut. Mengapa perlu penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah? Jadi artinya di sini bahwa visi dan misi itu merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan, menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Visi misi sekolah yang lama yaitu unggul dalam prestasi, berhantam mulia dan berwawasan lingkungan. Nah inilah visi misi yang lama ini kita ingin selaraskan dengan pembelajaran mendalam dengan 8 profil lulusan. Nah setelah kami berdiskusi dengan Bapak Ibu guru bahwa dari 8 profil lulusan kita hanya memilih 4 profil lulusan. Isinya itu yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, kritis, mandiri, dan peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini termasuk di dalam profil lulusan yaitu kesehatan. Nah, bagaimana misinya? Jadi misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pembelajaran dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia melalui kegiatan kebiasaan ekstrakurikuler. Nah, misi yang pertama
pertama ini sudah kita laksanakan di sekolah kita, sudah programkan bahwa setiap selesai semester anak-anak ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan porseni, kegiatan porseni yang dilaksanakan di sekolah dengan mengadakan lomba azan, lomba menghafal surah pendek, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan ngiriman. Dan kita lanjut yang keempat, yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, rapi, dan indah melalui kegiatan merawat lingkungan dan pengelolaan sampah secara berkesinambungan. Dan ini sangat berkaitan dengan program Bupati. Kemarin malam kami dipanggil untuk bagaimana cara pengelolaan sampah di masing-masing satuan pendidikan. Jadi sampah plastik yang ada di sekolah itu ada salah satu lembaga yang akan menjemput di sekolah kita, sehingga sampah-sampah yang ada di sekolah itu tidak berserakan lagi. Terima kasih, itu saja barangkali dari saya. Kalau misalnya ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan visi misi ini, saya belum masuk di tujuan, tetapi khusus untuk visi misi dulu ini, silakan Bapak Ibu masukannya. Terima kasih. Misi itu adalah action. Action sudah action. Dan kalau masih menggunakan kata mewujudkan, berarti bukan action, harapan. Nah, harapan itu memang di visi tempatnya, karena ini dialah harapan kita di 4 tahun minimal ke depan. Sementara misi adalah action, sudah perlakuan action, apa yang dikatakan oke, mendorong oke, mewujudkan saja menerapkan pembelajaran yang berbagi. Kan harapannya itu kan visi itu kan minimal 4 tahun, 1 periode kepala sekolah, sama dengan visi pemerintah daerah minimal 1 periode pemerintah daerah yang 5 tahun dia. Kalau kita 4 tahun, kita 4 tahun. Jadi artinya ketika dari 8 dimensi itu kita hanya menampakkan 4, tetapi dalam pelaksanaannya jangan melupakan yang 4 karena ada 8. Tetapi dominannya ke sini, sehingga tahap berikutnya, periode berikutnya, 1 periode berikutnya, kalau kita akan lagi mengevaluasi visi, maka dimunculkan lagi yang remang-remang itu menjadi bagian lagi. Nah ini lagi terus. Serta menghormati guru, orang tua, dan sesama anak. Tujuan itu boleh lebih banyak daripada misi. Ya. Dan misi juga boleh lebih banyak daripada berapa poin-poin, berapa indikator-indikator yang ada pada visi. Boleh lebih banyak. Kemudian kalau misalnya misinya 4, buatlah tujuannya lebih daripada 4. Artinya minimal sama. Jadi kalau untuk keimanan Pak, alhamdulillah, kalau kita kan sekarang selesai semester Pak, di kalender pendidikan itu kan ada program Gebiar Porseni. Jadi kami sudah rapat pada Sabtu kemarin, kita sepakati dengan guru. Jadi setiap selesai semester kita datang kegiatan ekstrakurikuler dengan mengadakan lomba keagamaan. Itu yang saya maksudkan. Saya maksudkan bahwa setiap tujuan uraikan lagi apa sasarannya. Sasarannya apa? Contoh bahwa setiap semester lakukan ini, satu ini. Jadi satu tujuan ini sasarannya apa? Artinya ini kan akan menjadi kegiatan, menjadi program yang dibagi dalam setiap tahun. Karena ini adalah proyeksi 4 tahun. Tahun pertama itu apa? Ini namanya RKS. Ini yang disebut dengan RKS. Kemudian baru lagi RKT. RKT setiap tahun lah itu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas masukannya.